Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas PAI 4B, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, yang beranggotakan saya sendiri Esti Astuti, 2 Zain Abdurrahman, 3 Saiful Anwar, 4 Alfiah Nur Azizah, 5 Desi Laila, dan 6 Alfi Makmunatun Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 8 MTS tentang akhlak tercela. Sebelum lanjut ke materi, akan kami bacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi tersebut. Kompetensi inti: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasarnya. 1. Menolak perilaku anania, putus asa, ghadab, tamak, hasad, dendam, dan ghibah. 2. Membiasakan diri menghindari perilaku anania, putus asa, ghadab, tamak, hasad, dendam, dan ghibah. 3. Memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif sifat anania, putus asa, ghadab, tamak, hasad, dendam, dan ghibah. 4. Mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela, anania, putus asa, ghadab, tamak, hasad, dendam, dan ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemadorotan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Macam-macam akhlak tercela dibagi menjadi 7. Yang pertama hasad, yang kedua dendam, 3 ghibah, 4 putus asa, 5 ghadab, 6 tamak, dan yang ketujuh anania. Yang pertama hasad. Pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapat nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Hasad atau dengki adalah sifat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang kita berbuat hasad atau dengki. Sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang diterima. 2. Adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. 3. Adanya perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik darinya. Cara menghilangkan hasad diantaranya: yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, bersikap rendah hati. Pengertian dendam. Dendam artinya berkeinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu pengertian hibah. Hibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab timbulnya hibah. A. Ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. B. Kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. C. Menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Poin selanjutnya yaitu putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukan hanya berasal dari persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Adapun dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak tercela. Dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain yaitu yang pertama, dapat merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Orang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Adapun ciri-ciri orang berputus asa. Berikut ini merupakan sikap seseorang yang mencerminkan orang berputus asa. Di antaranya, yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Adapun cara menghindari putus asa, di antaranya yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian ghadab. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari syaitan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Akibat buruk dari sikap marah antara lain
A. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. B. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. C. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. D. Sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. E. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Tamak. Pengertian tamak secara bahasa. Tamak berarti rakus hatinya, sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat rakus terhadap dunia, menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang yang haus yang hendak meminum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah pula dahaganya. Perilaku orang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga. Kehidupan dunia makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya. Semakin terasa lapar dan dahaga, mendapatkan lebih banyak lagi. Dan jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Anania. Pengertian anania. Anania disebut juga egois atau angkuh, yaitu sifat yang memiliki sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Anania adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati dan apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Sifat anania akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perilaku anania yaitu A. Menimbulkan kekecewaan orang lain. B. Merusak hubungan persaudaraan. C. Memutuskan hubungan silaturahim. D. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. E. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. F. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. G. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. H. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat anania.